Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Video ini saya buat dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan atau melengkapi jawaban saya dari sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh peserta penyuluhan anti korupsi. Dia adalah seorang siswa SMK. Karena saya merasa pada saat menjawab pertanyaan kurang lengkap gitu. Khawatirnya salah ditafsirkan atau salah dipahami, sehingga saya merasa berkewajiban untuk membuat video ini. Pertanyaannya sangat bagus ya. Dia menanyakan tentang bagaimana hukumnya jika kita memberikan tips atau hadiah kepada driver ojek online gitu ya, di luar harga yang resmi yang harus kita bayar. Karena memang dalam lingkup pembahasannya tentang penyuluhan anti korupsi, mungkin si penanya ini berpendapat atau beranggapan eh, tips atau hadiah yang diberikan kepada driver ojek online itu termasuk dalam gratifikasi. Nah, pada saat menjawab pertanyaan itu saya lupa me, memisahkan antara apa itu korupsi dan apa itu hal koruptif gitu ya, perbuatan koruptif, karena memang beda. Kalau korupsi kan kita dibatasi oleh dampaknya terhadap kerugian keuangan negara, sehingga yang melakukan atau subjek hukumnya ya bisa jadi adalah orang-orang yang berkaitan dengan penyelenggara negara. Sementara pertanyaan yang disampaikan oleh si penanya ini itu lebih ke aktivitas kita sehari-hari yang tidak bersinggungan dengan penyelenggara negara. Ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita menggunakan jasa ojek online terus kita memberikan tips atau hadiah, apakah itu termasuk gratifikasi atau bukan? Ya, itu bukan termasuk gratifikasi yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi ya, bukan, beda. Kalau gratifikasi yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yang memang berkaitan dengan penyelenggara negara. Tapi kalau hadiah yang diberikan oleh orang per orang kepada orang per orang lainnya, itu bisa jadi bukan termasuk gratifikasi. Apalagi tadi sudah ditanyakan, sudah disampaikan yang diberikan adalah uang orang per orang, uang kita pribadi kepada si ojek online. Itu bukan termasuk gratifikasi. Tapi dalam ketika saya menjawab, saya menyampaikan ini memang bukan gratifikasi, tapi lebih ke patut atau tidak patut, layak atau tidak layak kita memberikan hadiah tersebut. Nah, saya pakai rujukannya buku ini, buku Ustadz Aminur Baiz, Fikih ASN dan Karyawan ya. Di dalamnya saya bilang ada bab tentang bahasan bagaimana kita sebaiknya memberikan tips atau hadiah. Ya, ada di halaman 253 ya, aneka hadiah, tips dan sogok. Nah, secara ringkas mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri bukunya ya. Secara ringkas dari apa yang saya pahami dari buku ini yang disampaikan oleh Ustadz, yang ditulis oleh Ustadz Aminur Baiz, ada hadiah yang boleh kita terima, ada yang boleh kita berikan, ada juga yang tidak boleh kita terima. Nah, dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita jika mau memberikan hadiah kepada seseorang ya atas jasa atau layanannya? Ini di luar penyelenggaraan negara ya, tidak berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Saya sampaikan kepada si penanya, kalau atasannya tahu itu boleh. Ini sesuai dengan apa yang ada di dalam buku ini. Kalau atasan karyawan tersebut yang telah memberikan jasanya kepada kita mengetahui kita memberikan tips atau hadiah, itu boleh. Jadi kita berikan tips atau hadiahnya kepada atasannya, baru nanti atasannya yang akan memberikan atau membagi kepada anak buahnya atau karyawannya. Nah,
Seperti contohnya di restoran-restoran banyak sekali kita temukan ada restoran yang di kasirnya di depannya itu menyediakan tempat untuk tips. Nah, kita asumsinya kita berasumsi bahwa oh berarti manajemennya tahu kalau ada yang memberikan tips sehingga tips itu diperbolehkan untuk diterima. Dan tentunya tips itu tidak diberikan hanya kepada satu orang karyawan tertentu, tapi nanti yang manajemen yang akan membagi rata atau membagi secara proporsional tips itu kepada karyawan-karyawannya. Nah, bagaimana sekarang kasusnya kalau dengan ojek online? Nah, kemarin jawaban yang beberapa waktu saat saya memberikan jawaban itu, saya luput bagaimana perjanjian kerja si ojek online ini dengan perusahaannya, dengan perusahaan ojek online, penyedia aplikasi atau sistem ojek online tersebut. Saya terus terang kurang memahami ya bagaimana sistem kerjanya atau perjanjian kerjanya. Apakah si ojek online ini, driver ojek online ini adalah karyawan dari perusahaan penyedia jasa aplikasinya atau hanya sebatas mitra kerja? Karena beda perlakuannya. Dan perjanjian kerja itu bersifat mengikat. Jika di dalam perjanjian ada aturan tidak boleh menerima tips, maka ya tidak boleh kita memberikan tips atau hadiah. Cuman yang kita pahami ya, kalau kita pakai aplikasi ojek online, itu di aplikasinya pun menyediakan fitur kita bisa memberikan tips kepada ojek online tapi dengan uang elektronik, bukan uang kartal atau uang cash. Nah, kalau asumsinya kalau melalui aplikasi tentunya si manajemen ojek online ini tahu bahwa ada tips yang diberikan kepada driver. Tapi kan kalau uangnya cash itu kan manajemen tidak tahu. Nah, bagaimana hukumnya? Tadi saya tegaskan tergantung perjanjian kerjanya. Kalau perjanjian kerjanya sebagai karyawan, ya, si driver ojek online ini sebagai karyawan dari perusahaan ojek online, maka tips yang diberikan kepada ojek online tersebut, menurut saya dari buku yang saya baca, seharusnya sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari karena manajemennya tidak tahu. Kecuali kalau tipsnya diberikan dengan fitur uang elektronik yang ada di dalam aplikasi. Tetapi kalau si ojek online ini, driver ojek online ini statusnya bukan sebagai karyawan tapi sebagai mitra kerja. Artinya ada perjanjian kerjanya adalah penyedia atau manajemen perusahaan ojek online ini hanya menyediakan aplikasi atau sistem, tapi si driver ojek online ini memang bekerja untuk dirinya sendiri, ya. Jadi semua uang yang diterima itu memang ada bagian yang diberikan dari jasa ojek online itu, ada uang yang diberikan kepada manajemennya, penyedia aplikasinya, ada yang diterima oleh si driver, ada proporsinya. Dan kalau tips berarti sepenuhnya hanya untuk si drivernya. Ini tergantung perjanjiannya ya. Tapi kan kalau kita cermati ya, atau kita harus ngecek perjanjian seperti apa, itu kan agak repot ya. Kita nggak tahu seperti apa gitu detailnya. Tapi kalau mau tanya-tanya ya silakan aja ke driver ojek online-nya. Cuman saya lebih fokus kalau bagaimana si driver ojeknya itu adalah karyawan. Nah, kalau dia statusnya sebagai karyawan dari perusahaan ojek online, memang berdasarkan buku yang saya baca lagi ya, memang tidak patut si driver ojek ini menerima tips seorang diri, karena asumsinya dia bisa menjalankan memberikan jasanya kepada kita itu bukan karena jasanya dirinya sendiri, sebab ada orang di balik layar, ada karyawan lain di balik layar yang juga membantu dia untuk bisa memberikan jasanya. Ya mungkin ada bagian yang mengurus gaji, ada bagian yang mengurus sistem aplikasi, ada bagian yang mengurus hal-hal lain di balik layar di perusahaannya yang juga berperan untuk
bisa jasanya diberikan dengan baik kepada pengguna layanan ojek online. Oleh karena itu, jika kita memberikan tips atau hadiah, lazimnya atau idealnya ya bukan kepada si drivernya saja, tapi kepada seluruh karyawan yang turut membantu jasa layanan ojek online itu bisa kita terima dengan baik. Nah, mudah-mudahan jawaban ini bisa lebih lengkap, bisa lebih menyempurnakan jawaban saya sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca buku ini ya, buku Fikih ASN dan Karyawan. Sekali lagi, kalau dalam pertanyaan tadi itu bukan termasuk korupsi yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Tapi kalau dari sisi halal haram ya, dalam kita bermuamalah ya, bisa jadi itu termasuk yang haram, bisa jadi juga termasuk yang halal, bisa jadi itu tidak boleh kita lakukan atau boleh kita lakukan. Nah, lebih lengkapnya ayo sama-sama kita belajar lagi, kita saling koreksi ya. Yang benar datangnya tentunya dari Allah dan Rasulnya. Saya hanya manusia yang juga punya keterbatasan. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.